Jejak sejarah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno, dari kebangkitan bangsa hingga akhir era. Presiden Soekarno, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama Indonesia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam perjalanan bangsa ini. Kepemimpinannya mencakup berbagai fase sejarah penting yang membentuk fondasi negara Indonesia modern. Di bawah ini adalah jejak sejarah kepemimpinan Soekarno yang dimulai dari awal kebangkitan bangsa, pembangunan nasional, hingga kejatuhannya pada tahun 1945. 1. Awal kebangkitan bangsa dan perjuangan kemerdekaan. Peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari aktivitasnya sebagai seorang pemimpin pergerakan nasional. Pada awal 1920-an, Soekarno mulai terlibat dalam gerakan kebangsaan, diantaranya melalui organisasi Algemene Studie Club di Bandung. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan ideologi nasionalisme yang kuat. Karena aktivitas politiknya, Soekarno berkali-kali ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Puncak perjuangan Soekarno terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika ia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah paling penting dalam perjalanan bangsa, menandai lahirnya Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. 2. Masa awal kepemimpinan, 1945 hingga 1949, sedih mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi ancaman kembalinya penjajahan Belanda melalui agresi militer I, 1947, dan 2, 1948. Pada masa ini, kepemimpinan Soekarno ditantang oleh situasi internasional dan ketegangan internal. Melalui diplomasi dan perjuangan bersenjata, Soekarno bersama pemimpin-pemimpin nasional lainnya, termasuk Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, berhasil memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Konferensi Meja Bundar, KMB, pada 1949 yang menghasilkan pengakuan resmi kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah salah satu pencapaian diplomatik penting Soekarno pada masa ini. Kemenangan ini meneguhkan posisinya sebagai pemimpin revolusi yang berhasil membawa bangsa keluar dari penjajahan. 3. Masa demokrasi parlementer, 1950 hingga 1959. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, negara ini memasuki fase demokrasi parlementer yang ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer pada tahun 1950. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, sementara Presiden berfungsi sebagai kepala negara simbolis. Namun, masa ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet dan ketegangan antara berbagai kekuatan politik yang ada, seperti nasionalis, Islam, dan komunis. Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertamanya, yang juga menghasilkan konstituante, sebuah badan yang bertugas menyusun konstitusi baru. Sayangnya, konstituante gagal mencapai kesepakatan mengenai bentuk negara dan dasar ideologi. Ketegangan politik yang semakin memburuk akhirnya membuat Soekarno mengambil alih kendali pemerintahan. 4. Demokrasi terpimpin dan konsolidasi kekuasaan, 1959 hingga 1965. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan konstituante dan kembali memberlakukan UUD 1945. Dekret ini menandai dimulainya era demokrasi terpimpin, di mana Soekarno mengambil peran sebagai pemimpin tunggal dengan kontrol yang lebih besar atas pemerintahan. Dalam sistem ini, Soekarno juga memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak berjalan mulus. Di satu sisi, Soekarno berusaha mengurangi ketegangan antara partai-partai dengan ideologi yang bertentangan. Di sisi lain, ketegangan politik antara kelompok Islam, komunis, dan nasionalis justru semakin meningkat. PKI, yang menjadi pendukung kuat Soekarno, semakin memperbesar pengaruhnya di panggung politik nasional, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan militer dan kalangan Islam. Dalam periode ini, Soekarno juga banyak menekankan pentingnya persatuan nasional dan membangun rasa kebanggaan nasional. Ia menggelorakan semangat anti-imperialisme dan anti-neokolonialisme, yang membuat Indonesia semakin aktif di kancah internasional. Soekarno menjadi tokoh penting dalam pembentukan gerakan non-blok yang menolak keterlibatan negara-negara dunia ketiga dalam Perang Dingin. 5. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi. Sebagai pemimpin yang visioner, Soekarno memiliki ambisi besar untuk membangun Indonesia sebagai negara yang modern dan mandiri. Di era demokrasi terpimpin, Soekarno meluncurkan berbagai proyek monumental yang hingga kini menjadi simbol kebanggaan bangsa, seperti Monumen Nasional, Monas,
Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Hotel Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan untuk memajukan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Namun, kebijakan ekonomi Soekarno mendapat banyak kritik karena dianggap terlalu fokus pada proyek-proyek besar tanpa mengatasi masalah mendasar, seperti inflasi tinggi, kurangnya investasi asing, dan menurunnya produktivitas pertanian. Sejak pertengahan 1960-an, ekonomi Indonesia semakin terpuruk dengan inflasi yang mencapai angka 600%. Keadaan ini diperburuk oleh sanksi ekonomi dari negara-negara barat akibat kebijakan luar negeri Soekarno yang agresif dan anti-barat. 6. Politik luar negeri dan konfrontasi. Di ranah internasional, Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang keras dan berani menentang imperialisme. Ia sering mengeluarkan retorika tajam terhadap Amerika Serikat dan Inggris, yang ia anggap sebagai representasi neokolonialisme. Soekarno juga terlibat dalam politik konfrontasi dengan Malaysia pada awal 1960-an, karena ia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Konflik ini, yang dikenal dengan konfrontasi, menambah ketegangan antara Indonesia dan negara-negara barat, serta memperburuk situasi ekonomi dalam negeri. Selain itu, Indonesia di bawah Soekarno juga menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah ini menunjukkan bahwa Soekarno semakin berjarak dengan dunia internasional. 7. Akhir kepemimpinan, G30S dan kejatuhan Soekarno. Kepemimpinan Soekarno berakhir tragis dengan pecahnya peristiwa gerakan 30 September 1965, G30S, di mana 6 jenderal TNI tewas dibunuh oleh pasukan yang diduga terkait dengan PKI. Peristiwa ini memicu krisis politik yang melibatkan militer dan PKI, dua kekuatan yang sebelumnya mendukung Soekarno. Setelah peristiwa ini, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mulai menyingkirkan pengaruh PKI di Indonesia melalui operasi militer dan kampanye pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 1966, melalui Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan situasi negara. Perlahan, kekuasaan Soekarno merosot hingga akhirnya pada tahun 1967, ia dilengsarkan secara resmi dari jabatannya sebagai presiden oleh MPRS, mengakhiri masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 21 tahun. Warisan Soekarno. Soekarno meninggalkan warisan yang kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, ia berhasil membawa Indonesia merdeka, mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, serta menempatkan Indonesia di peta internasional sebagai negara yang disegani. Proyek-proyek infrastruktur dan visi kebangsaannya tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Namun, di sisi lain, kebijakan ekonomi yang gagal dan ketegangan politik yang tak terkendali menyebabkan keruntuhan ekonominya serta perpecahan politik yang membawa pada tragedi 1965. Meskipun begitu, Soekarno tetap diingat sebagai tokoh revolusi yang dengan keberanian dan idealisme memimpin bangsa ini menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang memimpin selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Era kepemimpinan Soeharto, yang dikenal sebagai masa Orde Baru, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Pemerintahannya dikenal dengan dua sisi. Di satu sisi sebagai masa pembangunan ekonomi yang stabil, namun di sisi lain penuh dengan kontrol politik yang ketat dan represif. Ulasan berikut akan membahas kepemimpinan Soeharto secara lebih mendalam, mulai dari awal kekuasaannya hingga kejatuhannya pada 1998. Awal kepemimpinan Soeharto dan berdirinya Orde Baru, 1967 hingga 1970. Soeharto mulai naik ke panggung kekuasaan setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, G30S, yang menjadi titik balik dalam politik Indonesia. Soeharto memanfaatkan ketidakstabilan politik yang muncul pasca kudeta gagal tersebut untuk mengonsolidasikan kekuasaan dengan alasan menyelamatkan negara dari ancaman komunisme. Dalam kurun waktu singkat, Soeharto berhasil meminggirkan Soekarno, yang secara bertahap kehilangan dukungan dari militer dan masyarakat, terutama setelah dilibatkan dalam dugaan keterlibatan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1967, Soeharto secara resmi diangkat sebagai pejabat presiden dan setahun kemudian, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia secara penuh. Ini menandai dimulainya era Orde Baru, sebuah sistem pemerintahan yang berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi serta melibatkan peran militer yang sangat kuat. Pembangunan ekonomi dan revolusi hijau, 1970-an, 1980-an. Salah satu tonggak utama kepemimpinan Soeharto adalah fokusnya pada pembangunan ekonomi.
Sebagai seorang pragmatis, Soeharto mengalihkan orientasi ekonomi Indonesia dari nasionalisasi ala Soekarno menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing dan hubungan baik dengan negara-negara barat. Program-program pembangunan besar-besaran di sektor pertanian, infrastruktur, dan industri menjadi prioritas utama pemerintah. Revolusi Hijau. Program Revolusi Hijau menjadi salah satu kebijakan utama Orde Baru untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pemerintah menyediakan pupuk, benih unggul, dan teknologi irigasi modern kepada petani. Hasilnya, Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, sebuah pencapaian besar yang sangat dipuji. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Meskipun produksi pangan meningkat, program ini juga menimbulkan ketergantungan petani pada pupuk dan teknologi dari luar, serta menurunkan keragaman hayati akibat penggunaan benih yang seragam. Pertumbuhan ekonomi. Pada dekade 1970-an hingga awal 1990-an, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bantuan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Jepang, investasi asing meningkat pesat di sektor industri dan pertambangan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang dijuluki di macan Asia karena keberhasilan ekonominya. Namun, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang stabil, distribusi kekayaan tidak merata. Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin jelas dengan adanya korupsi yang merajalela, di mana kroni-kroni Soeharto dan keluarganya mendapatkan keuntungan besar dari berbagai proyek pembangunan dan monopoli bisnis. Militerisasi politik dan penghapusan PKI. Soeharto juga dikenal karena pendekatannya yang keras terhadap politik, khususnya dalam membasmi komunisme. Setelah peristiwa G30S, PKI dibubarkan dan dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas negara. Soeharto menjalankan operasi militer yang melibatkan pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, serta mereka yang dituduh berafiliasi dengan partai tersebut. Laporan menyebutkan bahwa ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang tewas selama operasi ini. Peran militer. Selain itu, militer menjadi pilar utama dalam pemerintahan Soeharto. Militer tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga memiliki peran dalam politik, ekonomi, dan sosial. Melalui konsep Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, militer berperan aktif dalam pemerintahan dan menduduki berbagai posisi penting di birokrasi dan pemerintahan daerah. Ini memberikan Soeharto kontrol yang sangat kuat atas segala aspek kehidupan negara. Represi politik dan kontrol sosial. Soeharto juga menjalankan sistem politik yang sangat otoriter. Kebebasan politik dibatasi secara ketat, dan setiap bentuk oposisi ditindas. Pada pemilu-pemilu selama Orde Baru, kemenangan mutlak selalu diraih oleh Golkar, partai politik yang dikendalikan oleh pemerintah. Sistem pemilu dijalankan secara terkontrol, dengan banyaknya kecurangan dan manipulasi yang memungkinkan Soeharto mempertahankan kekuasaannya selama 3 dekade. Pembungkaman pers dan kritik. Kebebasan pers juga sangat dibatasi. Media yang dianggap kritis terhadap pemerintah dibungkam atau diberi tekanan agar mendukung pemerintah. Jurnalis yang berani mengkritik kebijakan pemerintah seringkali diintimidasi, ditahan, atau dipenjara. Meskipun ada stabilitas politik di permukaan, di baliknya terdapat ketidakpuasan yang mendalam terhadap represi dan otoritarianisme. Krisis ekonomi 1997 dan akhir kepemimpinan Soeharto. Kejatuhan Soeharto dimulai dengan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand dan dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan gulung tikar. Krisis ekonomi ini menyebabkan kemiskinan massal dan pengangguran meningkat tajam. Kebijakan ekonomi Soeharto yang sebelumnya terfokus pada stabilitas makro tidak mampu menahan dampak krisis ini. Korupsi yang meluas, sistem keuangan yang tidak transparan, dan ketergantungan pada kroni-kroni bisnis membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Gelombang protes besar-besaran meletus di seluruh negeri. Demonstrasi mahasiswa, yang sebelumnya ditekan, kini semakin meluas dan menuntut reformasi politik serta pengunduran diri Soeharto. Pada Mei 1998, setelah mendapat tekanan dari rakyat, militer, dan tokoh-tokoh politik, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Pengunduran dirinya mengakhiri 31 tahun pemerintahan Orde Baru. Warisan Soeharto. Soeharto meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia berhasil membawa stabilitas ekonomi selama lebih dari 2 dekade dan membangun infrastruktur yang signifikan bagi Indonesia.
Pembangunan di bidang pertanian, industri, dan infrastruktur memperkuat fondasi ekonomi Indonesia yang saat itu mulai tumbuh pesat. Namun, di sisi lain, pemerintahannya diwarnai dengan korupsi besar-besaran, represi politik, dan pelanggaran HAM. Pengaruh militer yang dominan dan pembungkaman terhadap kritik serta oposisi meninggalkan luka mendalam pada demokrasi Indonesia. Krisis ekonomi 1997 menjadi titik balik yang menunjukkan ketidakstabilan mendasar dari model pembangunan yang diterapkan Soeharto, dengan kekuasaan yang terpusat dan tanpa adanya transparansi. Setelah Soeharto lengser, Indonesia memasuki era reformasi, di mana berbagai reformasi politik dan ekonomi diterapkan untuk memulihkan demokrasi serta memperbaiki sistem yang rusak akibat kekuasaan otoritarian. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dalam masa yang penuh tantangan. Meskipun hanya memimpin selama 17 bulan dari tahun 1998 hingga 1999, masa pemerintahannya adalah masa transisi yang sangat penting, membawa Indonesia keluar dari era Orde Baru yang penuh dengan otoritarianisme menuju era reformasi yang demokratis. Dalam waktu singkat ini, Habibie mengambil sejumlah langkah reformasi politik, menghadapi krisis ekonomi yang berat, dan menangani isu-isu besar seperti Timor Timur. Latar belakang naiknya Habibie. Habibie, yang sebelumnya dikenal sebagai teknokrat terkemuka dan Menteri Riset dan Teknologi selama Orde Baru, menjadi wakil presiden di bawah Soeharto pada tahun 1998. Ketika krisis ekonomi Asia menghancurkan perekonomian Indonesia, tekanan untuk perubahan politik memuncak. Setelah serangkaian demonstrasi besar-besaran dan protes dari berbagai elemen masyarakat, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan Habibie yang berada di posisi wakil presiden secara otomatis diangkat menjadi presiden. Meski awalnya dianggap sebagai sosok yang dekat dengan Soeharto, Habibie dengan cepat memisahkan dirinya dari gaya kepemimpinan otoritarian Orde Baru. Ia mengambil sejumlah langkah drastis untuk membuka jalan bagi reformasi yang lebih luas di Indonesia, meskipun masa jabatannya relatif singkat. Reformasi politik dan demokratisasi. Salah satu pencapaian terbesar B.J. Habibie adalah memulai reformasi politik yang sangat diperlukan di Indonesia. Setelah lebih dari 3 dekade di bawah sistem otoritarian Soeharto yang membatasi kebebasan politik dan mengekang oposisi, Habibie membuka keran demokratisasi. Beberapa langkah penting yang diambilnya dalam upaya ini meliputi pembebasan tahanan politik. Di bawah kepemimpinan Habibie, ratusan tahanan politik yang ditangkap di bawah Orde Baru dibebaskan. Mereka termasuk para aktivis pro-demokrasi yang dipenjara karena menentang kebijakan Soeharto. Ini mencerminkan komitmen Habibie untuk menciptakan iklim politik yang lebih terbuka dan inklusif. Kebebasan pers. Habibie juga memperkenalkan kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi kebebasan pers. Di masa Soeharto, media dikuasai oleh pemerintah dan setiap kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada pemberedelan. Habibie mencabut pembatasan ini dan memfasilitasi lahirnya media yang lebih independen, yang kemudian menjadi salah satu pilar penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Undang-undang partai politik. Salah satu reformasi penting lainnya adalah disahkannya undang-undang yang mempermudah pembentukan partai politik. Di masa Orde Baru, hanya ada 3 partai politik utama yang diizinkan ikut dalam pemilu, dengan Golkar sebagai kendaraan politik utama yang selalu mendominasi. Di bawah Habibie, lebih dari 48 partai politik baru didaftarkan, dan ini membuka jalan bagi pemilu yang lebih terbuka dan kompetitif. Pemilu 1999, pemilu paling bebas dan demokratis. Salah satu warisan terbesar Habibie adalah pelaksanaan pemilu bebas pada tahun 1999, pemilu pertama yang benar-benar demokratis setelah berakhirnya Orde Baru. Pemilu ini diadakan dengan sistem multipartai yang terbuka, dan berhasil menjadi simbol dari era baru demokrasi di Indonesia. Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri memenangkan suara terbanyak, tetapi karena sistem politik yang masih transisional, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, akhirnya terpilih menjadi presiden. Meskipun Habibie tidak mencalonkan diri dalam pemilu tersebut, perannya dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil mencatatkan namanya sebagai tokoh penting dalam transisi demokrasi Indonesia. Krisis Timor Timur dan referendum 1999. Salah satu keputusan paling kontroversial dan bersejarah dalam masa pemerintahan Habibie adalah pemberian hak kepada Timor Timur untuk mengadakan referendum kemerdekaan. Sejak aneksasi Timor Timur oleh Indonesia pada tahun 1975, wilayah tersebut selalu menjadi titik konflik dan ketidakpuasan internasional. Pemerintah Indonesia di bawah Soeharto mengklaim wilayah tersebut, tetapi selama bertahun-tahun gerakan separatis terus menentang dominasi Indonesia, yang disertai dengan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Pada 1999, di tengah tekanan internasional yang terus meningkat dan keinginan untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara damai, Habibie memberikan izin untuk diadakannya referendum di bawah pengawasan PBB. Referendum tersebut, yang diadakan pada bulan Agustus 1999, menghasilkan pilihan rakyat Timor Timur untuk merdeka dari Indonesia dengan suara mayoritas besar. Keputusan ini diikuti dengan kekerasan dan kekacauan yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia, tetapi akhirnya Timor Timur meraih kemerdekaan pada akhir 1999. Langkah Habibie ini sangat dipuji oleh komunitas internasional karena mengakhiri konflik panjang, tetapi di dalam negeri, ia menghadapi kritik tajam dari banyak pihak, terutama militer dan kalangan nasionalis yang merasa bahwa keputusan itu terlalu cepat dan tidak bijaksana. Pemulihan ekonomi pasca krisis. Habibie juga mewarisi krisis ekonomi yang sangat berat setelah kehancuran finansial akibat krisis moneter Asia tahun 1997. Ekonomi Indonesia berada dalam keadaan yang sangat kritis ketika Soeharto mengundurkan diri, dengan inflasi yang melonjak, nilai rupiah yang jatuh, dan banyak perusahaan serta bank yang bangkrut. Sebagai teknokrat yang berpengalaman, Habibie bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti International Monetary Fund, IMF, dan Bank Dunia, untuk menstabilkan kembali perekonomian negara. Kebijakan moneternya berfokus pada restrukturisasi perbankan, reformasi regulasi, dan menarik investasi asing kembali ke Indonesia. Ia juga mengawasi privatisasi sejumlah badan usaha milik negara, BUMN, untuk membantu menstabilkan keuangan negara. Meskipun langkah-langkah ini menghasilkan beberapa perbaikan, situasi ekonomi tetap sulit dan penuh tantangan, dengan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Akhir kepemimpinan Habibie. Setelah pemilu 1999, Habibie berusaha mempertahankan posisinya sebagai presiden dengan mencalonkan diri dalam sidang umum MPR. Namun, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR, terutama karena kontroversi seputar Timor Timur dan krisis ekonomi yang belum sepenuhnya terselesaikan. Akibatnya, Habibie mundur dari pencalonannya dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sebagai presiden. Warisan Habibie. B.J. Habibie meninggalkan warisan yang penting bagi sejarah politik Indonesia, meskipun masa kepemimpinannya sangat singkat. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai bertransisi dari sistem otoritarian menuju demokrasi yang lebih terbuka. Keberaniannya untuk memberikan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan dan kritik. Habibie dikenang sebagai sosok yang berhasil menjaga stabilitas politik di masa yang penuh gejolak, serta memperkenalkan berbagai reformasi yang membentuk fondasi bagi Indonesia modern. Meskipun masa jabatannya singkat, dampaknya terhadap proses reformasi politik dan transisi menuju demokrasi tetap diakui sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid, lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Sebagai seorang tokoh muslim yang sangat dihormati, Gus Dur terkenal karena sikapnya yang pluralis, toleran, dan komitmennya terhadap reformasi serta hak asasi manusia. Era kepemimpinan Gus Dur adalah periode transisi yang penuh tantangan, yang dipenuhi dengan konflik politik, kebangkitan pluralisme, dan usaha untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di Indonesia. Latar belakang naiknya Gus Dur. Gus Dur, yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Hashim Asy'ari, dan seorang intelektual muslim, menjadi presiden setelah pemilu 1999 yang diadakan di bawah suasana reformasi. Dengan dukungan dari partai-partai Islam dan berbagai kalangan masyarakat, Gus Dur terpilih sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Meskipun terpilih sebagai pemimpin, tantangan yang dihadapi oleh Gus Dur sangat besar, baik di dalam negeri maupun dalam hal pengelolaan ekonomi dan politik. Reformasi hukum dan hak asasi manusia. Salah satu fokus utama kepemimpinan Gus Dur adalah perbaikan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, HAM. Ia menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua rakyat Indonesia. Beberapa langkah yang diambilnya meliputi kebebasan beragama. Gus Dur berjuang untuk meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, mendorong hubungan baik antara berbagai agama. Salah satu langkah simbolisnya adalah menghapus larangan perayaan Imlek di ruang publik, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan budaya mereka tanpa rasa takut. Penghapusan diskriminasi. Di bawah kepemimpinannya, upaya dilakukan untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi, baik terhadap etnis minoritas maupun perempuan. Ia juga mendukung kebijakan yang meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan masyarakat. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Gus Dur memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, termasuk yang terkait dengan Timor Timur dan tragedi 1965. Ia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, untuk membantu mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM. Otonomi daerah dan proses perdamaian. Dalam rangka memperkuat otonomi daerah, Gus Dur mendukung desentralisasi kekuasaan. Ia percaya bahwa dengan memberikan otonomi kepada daerah, pemerintah pusat dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Beberapa langkah yang diambilnya meliputi pemberian otonomi daerah. Gus Dur memperkenalkan kebijakan otonomi daerah yang memberi lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah, terutama bagi daerah yang mengalami konflik atau ketidakpuasan. Upaya perdamaian di Aceh dan Papua. Gus Dur berusaha untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Aceh dan Papua. Ia menjalin dialog dengan para pemimpin lokal dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut, berusaha menemukan solusi damai. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa diskusi, konflik di kedua daerah tersebut tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintahannya. Krisis politik dan pertentangan dengan parlemen. Meskipun Gus Dur memiliki banyak pencapaian dalam bidang hak asasi manusia dan reformasi, kepemimpinannya juga ditandai dengan konflik politik yang signifikan. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakpuasan di antara anggota parlemen dan partai-partai politik. Bubarnya DPR dan MPR, pada tahun 2001, Gus Dur membuat keputusan yang sangat kontroversial untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Ia beralasan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak mampu bekerja sama dengan baik dan tidak mendukung kebijakannya. Tindakan ini memicu kegaduhan politik dan mengundang kecaman dari berbagai kalangan, termasuk partai-partai politik yang merasa terancam oleh keputusan tersebut. Sidang istimewa MPR dan pelengseran. Akibat dari ketegangan politik yang semakin meningkat dan krisis kepercayaan publik, MPR menggelar sidang istimewa pada bulan Juli 2001. Sidang ini memutuskan untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dengan alasan tidak mampu menjalankan tugasnya. Hal ini menandai berakhirnya kepemimpinan Gus Dur dan mengakibatkan Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden. Akhir kepemimpinan Gus Dur. Meskipun kepemimpinannya berakhir secara prematur, Gus Dur meninggalkan warisan penting bagi Indonesia. Ia dikenang sebagai sosok yang berani dan penuh pengertian, yang berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia, pluralisme, dan dialog antaragama. Keberaniannya untuk menghadapi isu-isu yang seringkali dianggap tabu, serta usahanya untuk menjembatani perbedaan di dalam masyarakat Indonesia, menjadikannya salah satu presiden yang paling dihormati dan dicintai di negara ini. Warisan Gus Dur. Abdurrahman Wahid, sebagai presiden keempat Indonesia, berhasil memperkenalkan banyak perubahan penting yang membentuk masa depan demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 2 tahun, upaya reformasinya dalam bidang hukum, HAM, dan otonomi daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gus Dur meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam memperjuangkan toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, visi dan komitmen Gus Dur terhadap keadilan sosial tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia, menciptakan harapan bagi masa depan yang lebih inklusif dan demokratis. Megawati Soekarno Putri, yang merupakan putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Dia menjadi presiden wanita pertama di Indonesia dan menjabat pada masa transisi yang penting, ketika negara tersebut berusaha pulih dari krisis politik dan ekonomi yang terjadi sebelumnya. Dalam masa kepemimpinannya, Megawati menghadapi banyak tantangan, tetapi juga menginisiasi berbagai kebijakan yang berdampak pada stabilitas dan perkembangan Indonesia. Megawati Soekarno Putri, 2001 hingga 2004. Megawati Soekarno Putri, putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai presiden wanita pertama di Indonesia. Memulai masa kepemimpinannya pada tahun 2001 setelah pelengseran Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Megawati menghadapi tantangan besar di tengah transisi politik dan pemulihan ekonomi pasca krisis. Era kepemimpinannya berlangsung dari 2001 hingga 2004 dan berfokus pada pemulihan ekonomi, penanganan terorisme, serta penguatan hubungan luar negeri. Latar belakang naiknya Megawati. Setelah periode pemerintahan Gus Dur yang kontroversial dan penuh konflik, Megawati diangkat menjadi presiden oleh MPR. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil presiden. Megawati, yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP,
memiliki basis dukungan yang kuat dari kalangan masyarakat yang menginginkan stabilitas dan keberlanjutan reformasi. Kenaikannya ke kursi kepresidenan diharapkan dapat membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia yang lelah akan ketidakpastian. Era kepemimpinan Megawati. 1. Pemulihan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Megawati, salah satu fokus utamanya adalah pemulihan ekonomi setelah krisis finansial Asia yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Upaya yang dilakukan mencakup stabilitas ekonomi. Megawati mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Ia menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kebijakan ekonomi. Pembangunan infrastruktur. Megawati memahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka ini, pemerintah meluncurkan proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki konektivitas antar daerah, sehingga dapat meningkatkan perdagangan dan investasi. Kebijakan pertanian dan energi. Selain fokus pada infrastruktur, Megawati juga mengedepankan sektor pertanian dan energi. Ia meluncurkan program untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong ketahanan pangan nasional, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya energi, termasuk gas dan minyak. Pemulihan stabilitas makroekonomi. Selama masa kepemimpinannya, indikator ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang positif mulai dirasakan, meskipun tantangan besar masih ada. 2. Tanggapan terhadap terorisme. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi Megawati adalah ancaman terorisme, terutama setelah serangan bom Bali pada tahun 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Megawati meliputi operasi penegakan hukum. Megawati menginstruksikan aparat keamanan untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku terorisme. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional, termasuk Interpol dan FBI, untuk membongkar jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia. Operasi ini menghasilkan penangkapan sejumlah anggota kelompok radikal, termasuk mereka yang terlibat dalam serangan bom Bali. Penguatan keamanan nasional. Dalam menghadapi ancaman terorisme, Megawati memperkuat pengawasan di tempat-tempat publik dan meningkatkan anggaran untuk aparat keamanan. Penegakan hukum yang lebih ketat diimplementasikan, dan kerjasama intelijen antar negara menjadi semakin penting. Kampanye kesadaran publik. Selain tindakan hukum, pemerintah juga meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap terorisme. Ini termasuk pendidikan tentang bahaya radikalisasi dan pentingnya toleransi antar umat beragama. 3. Hubungan luar negeri. Megawati berusaha untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dengan mengembangkan hubungan luar negeri yang strategis. Diplomasi regional. Dalam upaya membangun kerjasama di kawasan Asia Tenggara, Megawati memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga. Ia berpartisipasi aktif dalam pertemuan ASEAN dan mendorong kolaborasi dalam isu-isu seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Kerjasama dengan negara besar. Di tengah meningkatnya ancaman terorisme global, Megawati menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Sebagai imbalannya, Indonesia menerima bantuan ekonomi dan teknis dari negara-negara tersebut. Kontribusi pada isu global. Megawati juga berusaha mengangkat suara Indonesia dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dalam berbagai forum internasional, ia menekankan pentingnya negara berkembang untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi tantangan global. Akhir masa kepemimpinan Megawati. Meskipun Megawati berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan terorisme, akhir masa kepemimpinannya ditandai oleh ketidakpuasan publik. Ada kritik terhadap lambatnya penanganan isu sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Kritik dan ketidakpuasan. Masyarakat mulai merasa bahwa program-program ekonomi yang dicanangkan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Ketidakpuasan ini tercermin dalam berbagai demonstrasi dan unjuk rasa yang menuntut perubahan. Pemilu 2004. Menjelang pemilu 2004, Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Namun, hasil pemilu tidak menguntungkan, dan ia kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dalam pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung di Indonesia. Warisan Megawati. Megawati Soekarnoputri meninggalkan warisan yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Sebagai presiden wanita pertama, ia membuka jalan bagi representasi perempuan dalam politik dan pemerintahan.
Meskipun menghadapi banyak tantangan, seperti pemulihan ekonomi pasca krisis dan ancaman terorisme, kepemimpinannya tetap dikenang sebagai periode penting dalam proses demokrasi Indonesia. Megawati berusaha keras untuk mempertahankan stabilitas politik dan sosial, serta mendorong kerjasama regional dan internasional. Meskipun ia tidak sepenuhnya berhasil dalam memenuhi harapan masyarakat, upaya-upaya yang dilakukannya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan terorisme menjadi fondasi penting bagi pemerintah berikutnya. Warisan kepemimpinannya adalah pengingat bahwa dalam politik, tantangan selalu ada, tetapi komitmen untuk perubahan dan reformasi tetap menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Susilo Bambang Yudhoyono, 2004 hingga 2014. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2004 dalam pemilihan umum yang merupakan yang pertama kali dilakukan secara langsung. Ia menjabat selama 2 periode, yakni dari 2004 hingga 2014, dan menjadi sosok penting dalam perjalanan reformasi politik dan ekonomi Indonesia. Dalam masa kepemimpinannya, SBY dihadapkan pada berbagai tantangan, namun berhasil membawa negara ke arah pertumbuhan dan stabilitas yang lebih baik. Latar belakang kenaikan SBY. Sebelum menjadi presiden, SBY adalah seorang jenderal di TNI dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada pemerintahan Megawati. Ia dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan berpengalaman dalam dunia politik. Dengan visi untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, SBY berjanji untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial. Era kepemimpinan SBY. 1. Peningkatan ekonomi. Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, bahkan saat menghadapi krisis global. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, SBY berhasil memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di Asia. Di tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,4% dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan fiskal dan moneter yang prudent membantu menjaga stabilitas makroekonomi. Reformasi sektor ekonomi. Dalam upaya mendorong investasi, SBY mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi di sektor ekonomi, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim investasi. Ia juga memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan memperkenalkan paket-paket kebijakan yang menarik investasi asing. Pengurangan tingkat kemiskinan, salah satu pencapaian penting selama kepemimpinannya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Melalui program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, SBY berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 18% pada tahun 2004 menjadi sekitar 11% pada tahun 2014. Kelas menengah yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang stabil berkontribusi pada peningkatan kelas menengah di Indonesia. Masyarakat mulai memiliki daya beli yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan konsumsi domestik dan pertumbuhan sektor jasa. 2. Demokrasi dan hak asasi manusia, HAM. SBY dikenal sebagai pemimpin yang mendukung proses demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, meskipun ia menghadapi berbagai kritik. Pemilihan umum yang demokratis. SBY mengawasi 2 pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, yakni pada tahun 2004 dan 2009. Proses pemilu yang berjalan relatif damai dan demokratis mencerminkan kemajuan yang telah dicapai dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi. Kebebasan pers. Selama masa kepemimpinannya, kebebasan pers mengalami kemajuan, dengan media massa yang berkembang pesat. Meskipun demikian, masih ada tantangan terkait ancaman terhadap jurnalis dan pembatasan terhadap pemberitaan kritis. Penegakan hukum dan korupsi. Meskipun SBY berkomitmen untuk memberantas korupsi, ia seringkali mendapatkan kritik karena lambatnya penegakan hukum dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan publik, yang mengharapkan tindakan tegas terhadap korupsi. Isu HAM, SBY menghadapi tantangan dalam hal penegakan hak asasi manusia, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Meskipun ada upaya untuk membentuk komisi untuk menyelidiki pelanggaran masa lalu, banyak yang merasa hasilnya tidak memadai. 3. Kebijakan luar negeri. SBY memainkan peran penting dalam diplomasi internasional dan memperkuat posisi Indonesia di arena global. Aktivisme diplomasi. SBY meningkatkan peran Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk ASEAN, G20, dan PBB. Ia aktif mempromosikan dialog dan kerjasama multilateral dalam menghadapi isu-isu global, seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan bebas. Peran di ASEAN. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia kembali berperan aktif dalam ASEAN. SBY berupaya memperkuat kerjasama regional, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan kebudayaan. Ia juga mendukung pembentukan komunitas ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi antar negara anggota. Hubungan dengan negara besar.
SBY membangun hubungan yang baik dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, dan Jepang. Melalui kebijakan luar negeri yang proaktif, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan meningkatkan investasi asing. Pengembangan diplomasi kemanusiaan, SBY juga terlibat dalam diplomasi kemanusiaan dengan memberikan bantuan kepada negara-negara yang terkena bencana. Salah satu contoh signifikan adalah pengiriman bantuan kepada korban bencana alam di Myanmar dan Filipina. Akhir masa kepemimpinan SBY. Masa akhir kepemimpinan SBY ditandai oleh sejumlah tantangan, termasuk krisis ekonomi global 2008. Meskipun Indonesia relatif mampu bertahan dari krisis ini, dampaknya masih dirasakan, terutama dalam hal pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat. Ketidakpuasan publik, masyarakat mulai merasa bahwa sejumlah masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan, belum teratasi. Penurunan dukungan publik terhadap pemerintahan SBY terlihat menjelang akhir masa jabatannya. Pemilu 2014. Pada pemilu 2014, SBY tidak mencalonkan diri untuk periode ketiga. Ia menyerahkan kursi kepresidenan kepada Joko Widodo, yang terpilih sebagai presiden baru, melanjutkan reformasi yang telah dimulai. Warisan kepemimpinan SBY. Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan warisan yang beragam dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia diakui sebagai pemimpin yang berhasil membawa pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas politik. SBY juga berhasil mempromosikan demokrasi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun, di sisi lain, tantangan dalam hal penegakan hukum, khususnya terkait korupsi dan pelanggaran HAM, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan, tetap menjadi catatan penting dalam perjalanan kepemimpinannya. SBY menjadi simbol transisi Indonesia menuju era yang lebih demokratis, dan warisannya akan terus dibahas dalam konteks perkembangan politik dan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia dari 2014 hingga 2024. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa semangat reformasi dan transformasi, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jokowi, yang berasal dari latar belakang sederhana, berhasil membuktikan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat dapat membawa perubahan signifikan bagi bangsa ini. 1. Latar belakang Joko Widodo, dari pengusaha menjadi pemimpin politik. Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sukirno dan Sugiatmi. Meskipun berasal dari keluarga yang tidak mampu, Jokowi menunjukkan semangat dan kerja keras yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ia memulai karir sebagai pengusaha mebel. Karir politik Jokowi dimulai ketika ia terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan kebijakan yang pro-rakyat dan transparansi dalam pemerintahan. Keberhasilannya sebagai wali kota menarik perhatian nasional, sehingga ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. 2. Terpilih sebagai Presiden, pemilihan umum 2014. Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden dalam pemilihan umum 2014 dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan koalisi partai-partai lainnya. Dengan tagline, "Kerja Nyata", ia menekankan pentingnya kerja keras dan program-program yang konkret untuk masyarakat. Dalam pemilihan tersebut, Jokowi berhadapan dengan mantan Jenderal Prabowo Subianto. Setelah melalui proses pemilihan yang ketat, Jokowi berhasil memenangkan kursi kepresidenan dengan perolehan suara sekitar 53% pada putaran kedua, dan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. 3. Kebijakan politik, pembangunan dan demokrasi. Masa kepemimpinan Jokowi ditandai dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Beberapa kebijakan politik utama yang diambilnya meliputi pembangunan infrastruktur. Jokowi meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang ambisius, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi publik. Proyek jalan tol Trans Jawa dan LRT, Light Rail Transit, Jakarta adalah contoh nyata dari upaya ini. Reformasi birokrasi. Jokowi memperkenalkan berbagai reformasi dalam birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan jumlah pejabat negara untuk mempercepat pengambilan keputusan. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jokowi mendukung desentralisasi yang lebih besar untuk memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 4. Kebijakan ekonomi, pertumbuhan dan stabilitas. Di bidang ekonomi, Jokowi berupaya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja.
Beberapa langkah yang diambil dalam bidang ekonomi meliputi stabilitas makroekonomi. Jokowi berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan inflasi yang terjaga dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Program-program ekonomi yang dicanangkan bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan industri. Pengembangan sumber daya manusia. Jokowi menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi untuk pengembangan ekonomi jangka panjang. Program Kartu Indonesia Pintar, KIP, diluncurkan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penguatan UMKM. Jokowi mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, sebagai pilar utama perekonomian nasional. Ia meluncurkan berbagai program untuk memberikan akses modal dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Meskipun berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, Jokowi juga menghadapi tantangan, termasuk ketimpangan sosial dan dampak dari fluktuasi harga komoditas global. 5. Hubungan luar negeri, diplomasi dan kemandirian. Jokowi mengadopsi kebijakan luar negeri yang proaktif dan kemandirian. Beberapa aspek penting dari kebijakan luar negeri Jokowi meliputi peran Indonesia di ASEAN. Jokowi berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN dengan aktif dalam inisiatif kerjasama regional, termasuk di bidang keamanan dan ekonomi. Diplomasi ekonomi. Jokowi mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain melalui perjanjian perdagangan dan investasi. Ia melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk mempromosikan investasi di Indonesia. Isu maritim. Jokowi mengusung visi di Poros Maritim Dunia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang berpengaruh. Program pengembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. 6. Kehidupan keluarga dan sosok Jokowi. Jokowi menikah dengan Iriana Joko Widodo pada tahun 1986 dan mereka dikaruniai 3 anak, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Keluarga Jokowi dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Anak-anaknya, terutama Gibran, terlibat dalam dunia politik dan bisnis, mengikuti jejak sang ayah. Iriana Jokowi juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, terutama dalam mendukung program-program kesehatan dan pendidikan, serta menjadi sosok yang selalu mendampingi Jokowi dalam berbagai acara resmi. 7. Akhir masa jabatan, Pemilu 2024 dan warisan Jokowi. Pada pemilu 2019, Jokowi mencalonkan diri untuk periode kedua dan berhasil terpilih kembali, mengalahkan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Selama masa jabatan keduanya, Jokowi terus melanjutkan program-program pembangunan dan reformasi yang telah dicanangkan pada masa jabatan pertamanya. Jokowi berencana untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur besar dan memperkuat ekonomi Indonesia menjelang akhir masa jabatannya pada 2024. Dengan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, Jokowi berharap meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang. Warisan Jokowi dan transformasi Indonesia. Masa kepemimpinan Joko Widodo diakui sebagai periode yang penting dalam sejarah modern Indonesia. Jokowi berhasil membawa semangat baru dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan kebijakan yang prorakyat dan berorientasi pada hasil, ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun masih dihadapkan pada tantangan besar dalam hal ketimpangan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai presiden yang merakyat, Jokowi dikenal dengan pendekatan yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Warisannya dalam memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik, serta komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat, diharapkan dapat terus menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Sekarang semua program presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo. Semua rakyat berharap di era kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, mampu membawa Indonesia menuju era keemasan. Mengingat bahwa pendahulunya telah berupaya mengangkat derajat Indonesia di mata dunia. Sekarang tugas utama Prabowo adalah melanjutkan program-program positif yang sebelumnya telah berjalan dengan baik ditambah program-program yang telah ia sampaikan saat pemilu.